Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alisa Ziwi Busaya. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan salah satu tokoh Islam yang berasal dari Andalusia. Tokoh tersebut mempelajari salah satu ilmu filsafat atau sering kita sebut dengan filosofi. Salah satu buku yang saya akan bahas pada kesempatan hari ini adalah Tahafut at-Tahafut. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibn Rushd. Sebelum saya mempresentasikan dan bahas tentang kitab beliau yang berjudul Tahafut at-Tahafut, mari kita terlebih dahulu mengenal beliau dari biografinya. Check it out. Berikut adalah biografi tentang Ibn Rushd. Ibn Rushd atau yang terkenal dengan Averroes memiliki nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Terlahir di Cordoba pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Keluarganya terkenal alim dalam fikih. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Latar belakang keagamaan inilah yang memberikannya kesempatan untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam studi-studi keislaman seperti Al-Quran, hadis, ilmu fikih, bahasa, dan sastra Arab. Di samping teologi Islam, Ibn Rushd juga mempelajari ilmu-ilmu lain seperti matematika, astronomi, logika, fisika, kedokteran, serta filsafat. Ilmuwan dan keluarganya sejalan dengan kecerdasan dan ketekunannya, memberi peluang baginya untuk menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Latar belakang keluarganya yang berkecimpung di bidang ilmu, ditambah dengan proses belajar dan lingkungan masyarakat yang gandrung kepada ilmu, mendorong Ibn Rushd menjadi seorang ilmuwan yang dipercaya. Semasa hidupnya, Ibn Rushd pernah memegang jabatan penting. Di antaranya, pada tahun 1199 Masehi diangkat menjadi hakim di Sevilla dan di Cordoba pada tahun 1171 Masehi. Kemudian menuju Maroko untuk memenuhi tugas sebagai dokter pribadi Khalifah Abu Ya'qub pada tahun 1182 Masehi. Kembali lagi ke Cordoba, Ibn Rushd memangku jabatan hakim agung. Kualifikasi keilmuan kedokteran mengantarkan Ibn Rushd menempati jabatan dokter istana. Sedangkan dalam bidang filsafat menjadikannya sebagai orang yang dekat dengan khalifah dan mempunyai pengaruh yang besar di kalangan istana. Khalifah Abu Ya'qub Al-Mansur memerintahkan Ibn Rushd menulis tentang pemikiran filsafat Aristoteles. Kedudukan yang tinggi dan terhormat ternyata membawa risiko yang besar bagi diri Ibn Rushd. Beberapa ulama dan fuqaha membencinya. Ia dituduh membawa filsafat yang menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Khalifah pun terpaksa mengasingkan Ibn Rushd dikurung di suatu kampung Yahudi bernama Al-Lisana. Setelah beberapa orang terkemuka dari kota Sevilla dapat meyakinkan Khalifah tentang kebersihan diri Ibn Rushd dari tuduhan dan fitnahan tersebut, Ibn Rushd baru dapat dibebaskan. Akan tetapi, tidak lama kemudian fitnahan dan tuduhan dilemparkan lagi pada diri Ibn Rushd. Sebagai akibatnya, pada kali ini ia diasingkan ke negeri Maghribi. Buku-buku karangannya semua dibakar, terutama buku filsafat. Kecuali buku kedokteran, astronomi, dan matematika, buku tersebut tidak dibakar. Akhirnya, Ibn Rushd wafat pada tanggal 10 Desember 1198 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syafar tahun 595 Hijriah, dalam usia 72 tahun dan dimakamkan di Maroko.
3 bulan kemudian jenazahnya dipindahkan di Cordoba. Keranda dan sisa-sisa bukunya diangkut kiri kanan punggung seekor keledai. Ahli tasawuf terkenal Muhyiddin Ibnu Al-Arabi menghadiri pemakamannya kembali dan menyelamatkan buku-bukunya. Ernest Renan, seorang peneliti sarjana Prancis, telah berusaha mencari buku-buku karangan Ibn Rus di berbagai perpustakaan di Eropa. Di perpustakaan Escurial di Madrid, ia telah menemukan suatu daftar buku-buku karya Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rus. Dalam daftar tersebut, ia menemukan karya Ibn Rus sebanyak 78 judul, baik dalam bidang filsafat, kedokteran, fikih, maupun teologi. Dengan rincian dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 28 judul dalam ilmu filsafat, 20 judul dalam ilmu kedokteran, 8 judul dalam ilmu hukum Islam atau fikih, 5 judul dalam ilmu kalam atau teologi, 4 judul dalam ilmu perbintangan atau astronomi, 2 judul dalam ilmu sastra Arab, dan 11 judul dalam berbagai ilmu pengetahuan lain. Buku-buku tersebut hampir semuanya dalam bahasa Latin dan Ibrani yang merupakan terjemahan dari buku-buku asli yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebagian buku-buku asli telah hilang, kecuali 10 buah buku dalam ilmu filsafat, 3 buah dalam ilmu kedokteran, 3 buah dalam ilmu hukum, dan 2 buah dalam ilmu kalam. Di antara buku-buku Ibn Rus yang terkenal dan sampai kini menjadi rujukan adalah Bidayatul Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid dalam ilmu fikih, Fash al-Maqal fima baina al-hikmah wa syar'iyah min istihal dalam ilmu kalam, Manahij al-Adalah fil al-Aqaid al-Millah dalam ilmu kalam, Tahafut at-Tahafut dalam ilmu filsafat, dan Al-Quliyat dalam ilmu kedokteran. Masuknya filsafat dalam dunia Islam menjadikan corak intelektualitas yang hadir di tengah-tengah masyarakat Islam menjadi lebih beragam. Konsep dasar filsafat yang membahas tentang bagaimana cara mencapai kebijaksanaan semakin menarik minat masyarakat untuk mempelajarinya. Hal tersebutlah yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh filsafat Islam seperti Al-Farabi, Ar-Razi, Ibn Sina, Ibn Rus, dan masih banyak lagi. Tokoh-tokoh tersebut mencoba untuk mengakulturasikan pemikiran filsafat yang berhaluan Yunani dengan pemikiran filsafat Islam. Kemudian, dari akulturasi tersebut terciptalah filsafat yang bercorak keislaman, yang biasanya kita sebut dengan filsafat Islam. Meskipun filsafat menawarkan cara mencapai kebijaksanaan, namun kehadirannya mendapatkan perlawanan dari beberapa tokoh intelektual Islam. Dari tokoh-tokoh yang pro dan kontra, ada salah satu tokoh yang menarik perhatian. Menurut beliau, filsafat adalah sebuah kesalahan. Tokoh tersebut bernama Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, filsafat dalam pemikirannya telah menyeleweng atau telah mengalami kerancauan, tidak sesuai dengan syariat Islam. Pendapat tersebut dituliskan Al-Ghazali dalam sebuah kitab yang beliau ciptakan. Kitab tersebut beliau beri nama dengan nama Tahafut al-Falasifat. Tahafut yang berarti kerancauan dan al-Falasifat berarti filsafat atau para ahli filsafat. Dari sudutnya saja kita sudah mengetahui bahwa Al-Ghazali menciptakan buku tersebut untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana pemikiran filsafat, pemikiran ahli filsafat yang dapat itulah filsafat Islam hampir mengalami kematian. Dengan pendapat Al-Ghazali yang mengecamkan bahwa ahli filsafat dalam pemikirannya
sangatlah rancau dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Ibnu Rus sebagai salah satu filsafat Islam ingin membela para filosof dengan membuat salah satu buku sebagai sanggahan dari buku yang diciptakan Al-Ghazali. Buku tersebut diberi judul hampir sama dengan buku Al-Ghazali. Namun, dalam kata belakangnya tidak tercantumkan nama Al-Ghazali sebagai identitas, bahwa buku tersebut menjelaskan kerancuan pemahaman Al-Ghazali dalam pemikiran filsafat. Buku tersebut dinamakan dengan Tahafut at-Tahafut. Tahafut yang berarti kerancuan. Tahafut at-Tahafut menjelaskan tentang kerancuan pemikiran Aziz Al-Ghazali dalam memahami pemikiran filsafat Islam. Dengan usaha tersebutlah Ibnu Rus dapat membangkitkan filsafat Islam kembali dalam masa kejayaan. Ibnu Rus, Tahafut at-Tahafut, memiliki 3 pokok pembahasan, yaitu kekodiman alam, Allah tidak mengetahui perincian, dan kebangkitan tidak dalam bentuk jasmani. Yang pertama tentang penciptaan alam. Menurut teologi dan filosof, berbeda pendapat tentang penciptaan alam. Menurut filosof, penciptaan alam diciptakan dari sesuatu yang terdahulu atau bersifat kodim. Dari sesuatu yang terdahulu itulah alam diciptakan menjadi sesuatu yang baru dan menjadi ada. Namun, menurut teologi, alam diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang benar-benar baru dan tidak ada sebelumnya, yang bersifat al-ihdas atau baru. Teologi tersebut sesuai dengan pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam menciptakan alam tidak ada selain Allah. Yang ada hanyalah Allah. Dari pendapat itulah Ibnu Rus menyanggah bahwa ketika Allah menciptakan alam, sudah ada ciptaannya yang terlebih dahulu diciptakan. Untuk menguatkan pendapatnya, Ibnu Rus mengungkapkan dalam surat Hud ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayat. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah telah menciptakan wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardi. Dan Allah telah menciptakan samawat yang berarti langit, wal ardi yang berarti dunia. Sebelumnya ada air terlebih dahulu dengan petikan ayat yaitu wa kana arsyuhu 'alal ma'i. Jadi, menurut Ibnu Rus, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada air yang ada di sisi Allah. Pendapat Ibnu Rus tersebut juga dikuatkan dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wastawa ilas sama'i wa hiya dukhan. Dan kemudian Allah menuju penciptaan langit. Dan langit masih merupakan asap. Jadi, ketika Allah menciptakan langit, sebelumnya sudah ada asap di samping Allah. Dan menurut Ibnu Rus, asap tersebut adalah wujud dari kodim sebelum terciptanya sebuah langit. Jadi, dari kedua ayat tersebut, Ibnu Rus beranggapan bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada asap dan air sebagai zat kodim sebelum adanya zat baru. Penciptaan alam yang diciptakan dengan sesuatu yang sudah lama yang bersifat kodim.
Salah satunya yaitu penciptaan langit dan bumi yang dikuatkan dengan Quran surat Al-Hud ayat 7 dan Al-Fussilat ayat 11. Yang kedua, Allah tidak mengetahui perincian atau juz'iyat. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bahkan sekecil biji zarah pun Allah dapat mengetahui hal tersebut. Sudah menjadi konsensus di kalangan umat muslim tentang pengetahuan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam perincian pengetahuan Allah atau pengetahuan Allah tentang hal yang terperinci atau bersifat juz'iyat. Tuduhan Al-Ghazali bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu yang bersifat terperinci atau juz'iyat dianggap salah oleh Ibnu Rus. Ibnu Rus mengatakan bahwa Al-Ghazali salah paham terhadap pendapat tersebut. Menurut Al-Ghazali, pengetahuan Allah itu tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Pengetahuan Allah adalah sebab adanya wujud, dan pengetahuan makhluk itu merupakan akibat dari wujud tersebut. Pengetahuan Allah sudah ada sebelum makhluk itu diciptakan, dan pengetahuan manusia ada setelah kejadian atau peristiwa itu terjadi. Pengetahuan Allah bersifat qadim atau kekal. Baik peristiwa itu berubah ataupun ada perubahan peristiwa, Allah telah mengetahui sebelum atau awal dari peristiwa tersebut. Jadi, pengetahuan Allah dalam pengertian terperinci itu bahwa sifat pengetahuan Allah tidak bersifat juz'i atau kuli, karena pengetahuan Allah tidak dapat disamakan dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan Allah sudah ada sebelum pengetahuan manusia ada atau bahkan sebelum peristiwa itu terjadi. Kitab Tahafut al-Falasifat Al-Ghazali menunjukkan kepada para filosof dan yang menyatakan bahwa suatu saat nanti manusia akan dibangkitkan dalam bentuk ruh, bukan dalam bentuk jasmani. Dari pendapat itulah Al-Ghazali menyatakan bahwa para filosof dan pengikutnya menjadi seorang yang kafir. Karena dengan jelas dijelaskan dalam Al-Quran bahwa suatu saat nanti manusia akan merasakan betapa nikmat jasmani yang berada di surga kelak. Ibnu Rus menjelaskan bahwa para filosof tidak mempermasalahkan dalam kebangkitan jasmani. Menurut Ibnu Rus, semua agama mengajarkan tentang kebangkitan setelah hidup nanti atau setelah mati nanti. Hakikatnya, syariat hanya mengajarkan bahwa kita harus memperbanyak amal baik dan menjauhi amal buruk dengan adanya kehidupan kedua di akhirat nanti. Seperti itu. Jadi, walaupun ada perbedaan pendapat dalam kebangkitan nanti, baik itu jasmani maupun rohani, yang dimaksudkan Ibnu Rus tersebut tidak dipermasalahkan, bahwa ajaran agama Islam menyatakan bahwa suatu saat nanti manusia akan menikmati nikmatnya jasmani nanti di surga. Itu adalah gambaran tentang kehidupan di surga atau kehidupan di akhirat nanti.
karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh manusia untuk menggambarkan akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah. Kesimpulan, dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertentangan antara Ibnu Rus dengan Al-Ghazali berkisar sekitar interpretasi tentang ajaran-ajaran dasar Islam, bukan tentang terima atau tolaknya ajaran-ajaran dasar itu sendiri. Ibnu Rus maupun Al-Ghazali tetap mengakui Tuhan sebagai pencipta alam. Cukup sekian presentasi atau penjabaran dari saya. Bila ada salah kata, salah makna, atau salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga video ini dapat sedikit menambah wawasan dan menjadikan kita sedikit lebih mengenal tentang tokoh-tokoh ulama yang terdahulu yang telah mewakafkan ilmunya kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.